Halo. Nah, itu suaranya di mute aja kali yang di sini. Oke. Baik, teman-teman terima kasih yang sudah hadir di kelas. Thank you. Yang di luar juga tolong hati-hati gitu ya di jalan. Kemudian hari ini sebenarnya mau membahas mengenai tugas tiga. Heeh. Untuk tugas tiganya, kenapa aku nggak online? Itu aku khawatirnya kalau online tuh mah nanti malah bingung karena biasanya kalau online tuh kita lebih ke distract sama hal-hal di yang lainnya. Jadi terima kasih aku appreciate buat kamu yang udah datang. Nah, buat yang nggak bisa hadir, bisa nyimak benar-benar rekamannya nanti. Nah, untuk tugas tiga, langkah pertama yang perlu, suara aku cukup jelas gak ya, Beb, belakangnya? Jelas ya? Yang belakang-belakang jelas ya? Eh, jadi langkah pertama untuk tugas tiga itu, teman-teman silahkan mengisi inform consent. Inform consent, di Zoom. Di sini bisa muncul nggak ya, Kak? Sini. Nah, apa? Jadi langkah pertamanya itu kan mengisi inform consent teman-teman. Itu ada di Google Drive yang udah dibagiin kayak gitu. Di Zoom tetap muncul ya? Ah ya, oke. Nah, jadi kayak gini untuk inform consentnya itu, yang pertama, eh ini jangan diubah ya. Nanti ini silakan di-download aja. Jadi jangan diubah di sini. Di-download baru kamu ubah file downloadannya. Gitu ya. Nah, pertama yang perlu teman-teman isi adalah identitas peneliti. Nah, peneliti dalam hal ini adalah teman-teman semua. Jadi kalau satu kelompok ada 3 orang, berarti ya namanya tiga-tiganya ditulis di sini, di yang bagian ini, gitu ya. Jadi kayak misalnya namanya X berapa siapa gitu, kemudian NIM-nya 2000 berapa gitu, kemudian Y gitu, NIM-nya berapa kayak gitu. Pokoknya intinya adalah nama semua anggota kelompoknya. Sama tolong kelasnya satu aja kayak gitu. Berarti kan semua kelas D kan kayak gitu. Selanjutnya, teman-teman bisa mengganti itu yang ada merah-merahnya. Jadi di sini misalnya eh, teman-teman tulisin judulnya atau kalau nggak ada judulnya temanya tentang apa deh gitu. Silakan ditulis yang ini. Dah, itu bagian pertama. Untuk bagian keduanya, itu teman-teman menjelaskan mengenai ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami atau apalah kayak gitu. Untuk apa gitu. Jelasin lah tujuan penelitiannya itu apa. Misalnya kalau yang kemarin mungkin ingin menurunkan tingkat stres, mungkin menurunkan tingkat insomnia dan seterusnya gitu. Gitu ya, misalnya. Kemudian selanjutnya yang bagian ini tolong jelaskan secara rinci responden tuh harus ngapain aja gitu loh. Atau langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Kayak gitu. Tuliskan sedetail mungkin. Jadi harapannya antara yang tulisannya ini sama yang dilakukan tuh sama. Tujuannya inform consent ini apa sebenarnya? Nanti akan belajar di semester 5 di mata kuliah kode etik. Tapi kalau boleh spill dikit aja, ini adalah lembar persetujuan antara kamu dan responden. Pertama, gunanya untuk kita menerapkan kode etik. Kode etik psikologi itu salah satunya ada persetujuan. Kalau mau neliti, mau ngasih intervensi, dan seterusnya kayak gitu. Kedua, supaya kamu nggak dituntut. Mungkin respondennya setuju, tapi mungkin pacarnya nggak setuju, tetangganya nggak setuju, adik kakak temennya nggak setuju. Lah, kamu bisa diperkarain teman-teman. Sama yang laporin kamu kalau kamu nggak punya inform consent. Nah, tujuan inform consent ini kan berarti responden kamu tuh mas setuju secara sadar untuk mengikuti intervensi yang kamu akan berikan. Jadi dia suruh jemur-jemur 5 menit di bawah sinar matahari, dia mau emang gitu. Atau dia suruh ngurangin kopi memang mau kayak gitu. Gitu. Takutnya, kok anak saya disuruh berjemur? Nah, kayak gitu kan masalah lagi. Kalau lapor ke sini, ke fakultas, ke univ, ke curhatan UMK, misalnya gitu. Gitu. Ini gunanya supaya kita bisa bertanggungjawabin dan kita nggak kena kasus pidana atau perdata. Tuh. Nah, kemudian makanya harus detail. Kalau yang hitam-hitam mah nggak usah diganti nggak apa-apa, tapi kalau kamu mau ganti boleh. Kemudian untuk menjaga akurasi data, saya seperti kalian sebagai peneliti mohon dokumentasi berupa rekaman suara misalnya. Misalnya kamu ngerekam gimana perasaan kamu setelah apa namanya?
kamu ikut ini, kamu merekam kan? Kadang kan malas catat ya. Atau mungkin nggak cukup juga kecepatan nulisnya. Kamu kan ngerekam. Nah, kamu tahu nggak sih ngerekam tanpa izin tuh bisa jadi perkara pidana, perdata kayak gitu. Kamu tahu kan? Kayak gitu. Itu makanya daripada deh. Sama foto atau video gitu. Ini juga jadi masalah. Jadi, kamu kalau mengambil dokumentasi apapun dari responden, itu silakan dituliskan. Sementara gambaran saya paling ya hanya rekaman suara, foto, atau video. Foto itu dalam artian screenshot chat WA-nya. Nah, kayak itu kan juga termasuk foto gitu maksud saya. Atau kamu videoin, kayak gitu, itu semua dokumentasi. Kalau ada lagi, boleh kamu tulisin. Tapi kalau nggak ada, berarti ya nggak usah. Oke. Kemudian yang ini, kamu komitmen kamu kalau jaga kerahasiaannya. Jadi nggak disebarin ke yang nggak berkepentingan. Misalnya berkepentingan adalah teman-teman satu kelompok dan saya kayak gitu kan. Kemudian identitasnya si responden ya juga disamarin gitu. Itu di laporan akhir atau kalau memang dipublish di jurnal kayak gitu. Nah, kemudian ini ada lagi kita menjamin kalau dia itu sifatnya sukarela. Jadi kalau seandainya dalam 7 hari dia cuma 3 hari aja mau ikut, kemudian aduh aku nggak mau lagi deh, aku capek dan aku malas gitu. Kamu nggak boleh maksa kayak gitu. Karena kita sudah ngomong sukarela. Jadi makanya daripada responden kamu hilang di awal, mendingan dicari orang yang benar-benar mau gitu loh. Nggak yang kayak aduh kepaksa atau gimana kayak gitu. Biasanya tengah-tengah jalan mungkin nggak akan lakukan intervensi kamu. Yang rugi kita sendiri soalnya kita nggak tahu benar efektif atau enggak. Gitu kira-kira. Oke, itu untuk bagian 2. Selanjutnya adalah bagian 3. Untuk bagian 3 ini, yang dimaksud saya di sini adalah respondennya. Teman-teman, kalau jumlah kelompok kan bervariasi, ada yang mandiri, ada yang 2, ada yang 3, ada 4. Kalau yang responden, 5, kan aku minta 5. Ada 5 responden, wajib 5. Berarti teman-teman di sini harus punya 5 informed consent, karena respondennya 5 orang. Gitu. Nah, saran saya, namanya nama asli aja dan nama lengkap. Kenapa? Karena ada pengalaman tahun lalu tuh kayak gini. Dia tuh pakai 5 responden kan. Kemudian ada satu responden itu pakai nulis di inform consent namanya Putri Cantik. Iya, waktu ngisi pretest dia nulisnya Putri doang. Waktu di post test dia nulisnya PE, Putri Eka. Lah, masalahnya di kelompok itu responnya ada 2 putri gitu loh. Si Putri Eka sama putri yang lain. Nah, bingung ini punya siapa kayak gitu loh. Nah, itu. Jadi saran saya mendingan namanya nama asli aja. Karena kadang orang lupa nggak sih nulis nama kalau divariasi di luar kebiasaan gitu. Gitu, saran saya itu. Tapi kalau emang orangnya nggak mau banget, ya udah kamu inisial aja boleh. Tapi pastiin pada saat ngisi pretest dan post-test, itu ingat inisial kamu apa atau kamu ingetin. Kamu inisialnya kemarin ini loh, kayak gitu. Jangan sampai berubah jadi PE, kemudian jadi apa gitu. Itu merepotkan kita yang akan tabulasi data. Karena tabulasi data kita adalah membandingkan pertama inform concern ada atau enggak penilaiannya. Kedua, hasil pretest sama post-test. Bayangin, kamu kalau jadi pasien, kamu daftar di rumah sakit, nama kamu Putri Cantik tuh. Udah ditensi Putri Cantik nih, udah masuk gitu. Terus gitu, waktu masuk ke dokternya, siapa nama pasiennya Putri? Bukan, bukan Putri Cantik, saya Putri doang. Bingung gak sih? Kayak gitu. Jadi makanya mendingan namanya yang sama. Tapi kalau enggak ya inisial aja. Usia dan jenis kelamin. Kemudian, yang ini sesuai dengan yang di atas. Kalau ada tambahan, silakan ditambahkan. Kemudian yang terakhir ini minta tolong dicoret salah satu. Yang dicoret berarti yang tidak dipilih ya. Berarti kalau dalam hal ini harapannya yang dicoret adalah tidak bersedia. Dengan ini saya menyatakan secara sadar bahwa saya bersedia karena nggak bersedia kecoret kan. Untuk didokumentasikan suara atau visual. Kemudian bersedia, ini kan nanti dicoret kan, untuk tidak berpartisipasi dalam penelitian ini. Gitu. Kemudian silakan diminta isikan si respondennya, kotanya dia di mana, siapa tahu nggak di Kudus dan seterusnya. Ini biarin aja responden. Kemudian lagi-lagi namanya dia. Nama yang ini, inisial ini atau nama lengkapnya sama dengan yang ini. Tuh, tanda tangan. Tanda tangannya boleh tanda tangan basah langsung atau mau tanda tangan digital juga boleh. Pokoknya harus ada tanda tangan. Kalau cuma nama doang kurang sah ya. Meskipun nggak pakai materai. Itu nanti untuk filenya ini silakan disimpan
Kalau lewat email atau WA, berarti di-download, nanti dilampirin di tugas 3. Setelah selesai ngerjain tugas 3, nanti ada lampirannya soalnya inform consent. Gitu. Kalau ini kamu print, berarti kamu scan. Nanti kan ngumpulin tugasnya soft file kan, nggak usah di print-print kan, nanti berarti semuanya masukin file-filenya. Kayak gitu. Ini adalah salah satu kategori penilaian untuk tugas 3. Kalau nggak ada inform consent, aku langsung kasih automatic check. C aja udah bagus cukup loh, karena aku takut aja ada ke belakang ke belakang ya kena mah kamu sama aku kayak gitu. Jadi jangan deh. Kita benar-benar sesuai kode etik aja. Nah, sampai sini apakah ada yang mau tanyain teman-teman di kelas maupun yang online? Belum ada gambaran ya? Ya silakan. Heeh, iya. Ini berarti kamu download, kemudian apa namanya? Pintar diedit, kemudian kamu sebarin ke responden kamu 5 orang itu. Gitu. Nah, good. Nanti kalau kepikiran di rumah ada bingung, WA ya. Jadi bisa WA Kak Widya. Nanti sekarang belum kepikiran. Nanti kalau ngerjain baru bener kayak gini nggak sih? Gitu, gitu. Gitu ya. Boleh ke Kak Widya aja. Oke, cukup sampai sini. Aku izin lanjut ke yang lain ya. Nah, eh, kalau di yang Zoom ada kelihatan juga nggak ya? Ada ya, oh ya, makasih. Nah, teman-teman, selanjutnya langkah pertama kan udah beres bikin inform consent dan dibagiin ke responden. Langkah kedua, kamu adalah membuat pretest. Saran saya pakai Google Form aja, nggak usah pakai di print-print segala ribet. Kemudian, membuat pretestnya tuh skalanya apa? Pakai yang sesuai di tugas 2 kamu. Kan udah nulis ya alat tesnya apa kan? Alat skalanya apa? Nah, itu. Nah, contoh di sini yang di kelas ada pakai skala apa? Eh, apa? Das. Panas. Eh? Oh, das. Oke, kita buka das dulu ya. Nah, ntar kalau kamu buka Google Drive-nya itu ada das 21. Kenapa kok dinamakan das 21? Karena itemnya ada 21. Ada das 42. Item pertanyaan 42. Kita pakai yang 21 aja. Nah, ini untuk pretestnya, silakan kayak biasa di sebelum itu kayak kamu kenalan kamu siapa dan sebagainya, dan suruh ngisi sebelum intervensi dan seterusnya. Kemudian ada bagian identitas. Jadi respondennya kamu tahu nih siapa yang ngisi ya Putri yang tadi itu. Gitu ya, saya. Nama, kemudian usia sama jenis kelamin aku rasa udah cukup sih. Gitu. Nama, usia, jenis kelamin sama kayak di inform consent. Tuh. Nah, kemudian setelah itu bagian selanjutnya adalah bagian pertanyaannya ini. Jadi, ini sebenarnya memilih salah satu jawaban yang paling dia banget akhir-akhir ini. Item pertanyaannya itu ini semua, teman-teman. Dari saya sulit untuk ditenangkan sampai ini, saya merasa hidup ini tidak berarti. Itu pertanyaannya, gitu. Kemarin teman-teman udah ngisi semua kan yang kemarin yang banyak. Nah, nanti ini kan memang tidak ada nomornya, tapi silakan dikasih nomor aja, kayak gitu. Untuk ngecek bener 21 nggak sih, kayak gitu. Tuh. Takutnya tuh kelewat tau nggak sih? Siapa tahu kan kayak apa skip gitu loh. Jadi mending kasih nomor aja gitu, yang ini. Kemudian untuk opsi jawabannya itu ada 4. Opsi jawabannya tuh 0, 1, 2, 3 gitu. Akan tapi ini definisinya bukan sangat setuju, setuju, tidak setuju bukan itu. Akan tapi pakai yang ini. Maaf ya nggak ada bahasa Indonesianya, jadi nanti tolong kamu terjemahkan sendiri gitu dengan bahasa yang mudah dipahami. Kalau nol tuh berarti kayak bukan saya banget kayak gitu ya. Kok satu itu iya kadang-kadang. Kalau yang dua itu lumayan sering sih dan seterusnya gitu ya. Atau yang kalau nomor 3 itu wah aku banget nih selalu setiap waktu kayak gitu. Tapi bahasanya jangan gitu ya terlalu casual. Jadi silakan agak agak sedikit formal gitu tapi mudah dipahami. Saran saya kamu jelasin dulu kayak ngisinya itu kan cuma 5 orang kan. Jadi kamu jelasin cara jawabnya tuh kayak gini loh kira-kira guys kayak gitu. Biar dia nggak bingung pada saat ngisi. Jadi nanti gambaran saya itu nanti kalau di inform consentnya itu
Selain ada kayak mukadimah, kamu menjelaskan dan seterusnya. Kedua ada bagian identitas. Ketiga bagian pertanyaannya ini. Satu nomor, empat opsi jawaban. Nulisnya tuh kayak nol apa, bawahnya satu apa, dua apa, tiga apa gitu. Biar orangnya nggak nol satu dua tuh apaan ya gitu. Gitu. Dah. Kemudian udah itu aja. Kemudian nanti namanya, nama skalanya kamu kasih nama skala pretest das 21 gitu. Setelah itu, nanti kamu bisa kopas Google Form-nya itu dikopas untuk jadi post test. Yang di rename adalah di dalam mukadimahnya itu atau pengantarnya, kan katanya sebelum intervensi mohon diisi skala ini. Itu untuk yang pretest. Kalau post test, setelah Anda mengikuti intervensi selama 7 hari, silahkan mengisi skala ini. Gitu. Cuma itu doang yang diganti sama namanya post test. Samanya nama isinya persis, iya pintar kayak gitu ya. Udah nggak usah mikir-mikir lagi, udah ada tinggal bikin Google Form, kasih nama pretest, post test gitu di dalam sama di nama filenya. Udah gitu aja. Nah, ada yang tanya sampai sini tentang DAS dulu. Nanti ada skala yang lain. Ada gambaran ya berarti ya. Yang dikerjain adalah pertama inform concern, yang kedua adalah bikin skala pretest. Pakai Google Form sesuai dengan skalanya teman-teman masing-masing. Sekarang kita lihat skala yang lain. Mungkin ada yang lain pakainya. Hmm. Sorry, ke close dah. Kurang berapa menit ya? Zoom-nya. 8 menit? Oh ya, bentar ya. Bentar ya, Google Form-nya ke apaan? Tutup. Oh, masih 18 menit. Oke, lebih dari cukup. Oke. Nah, buat teman-teman yang meliti insomnia, kita pakai skala yang ini. Hah, ya betul, PSQI. Bentar. Ini ada yang Word-nya, ada yang PDF sama Mas sebenarnya. Heeh. Nah, buat teman-teman yang meneliti skala apa insomnia, memang lebih effort dibanding yang DAS karena bentuk pertanyaannya itu, ini bisa kamu langsung kasih petunjuk ya, kopas aja. Nama kuesionernya juga bisa langsung kamu tuliskan aja, nggak apa-apa. Kadang responden lebih senang kalau transparansi. Aku lagi diisi pakai apa diukur pakai skala apa sih gitu boleh. Kayak biasa, pertama itu kan kayak penjelasan. Sebelum mengikuti versi silakan ngisi skala ini kayak gitu kan. Kemudian kamu kasih eh, petunjuk, tinggal kopas aja. Kemudian selanjutnya biasa identitas kayak gitu. Kayak tadi 3 nama, kemudian usia sama jenis kelamin udah cukup. Tapi kalau ada yang mau tambahin boleh. Nah, kemudian ini bentuk PSQI-nya ini pertanyaannya ada beberapa tipe pertanyaan. Yang ini tipe pertanyaan dengan jawaban pendek. Jadi selama 1 bulan terakhir, pukul berapa Anda biasanya beranjak ke tempat tidur di malam hari? Iya, nanti itu tiga-tiganya. Makanya aku kasih kamu gambaran GFOM supaya kamu ada, oh kayak gini loh ngisinya, kayak gitu loh. Heeh. Nah, sebenarnya kemarin itu kan mau ketemu di kelas gitu loh. Tapi kan karena kita apa? Makanya dia kamu beda kayak kebagi energinya mendingan libur aja pikir aku gitu. Nah, makanya kemarin ngisi itu. Nah, kemudian ini silakan diisi ya teman-teman kayak gitu. Nah, karena kamu ada pengalaman ngisi, harapan aku tuh lebih bisa jelasin gitu loh ke respondennya. Lebih tahu lah. Atau kamu udah bingungnya gimana itu bisa tanya dan seterusnya. Nah, ini ya ada jawaban pendeknya. Kemudian nah ini kayak itu kayak yang kemarin. Jadi selain ada jawaban pendek tuh juga ada pilihan. Nggak bisa, tidak dapat tidur walaupun sudah berbaring selama 30 menit atau lebih. Nah ini berarti pilihannya. Kayak gitu. Oh, jangan pakai yang buat engkau bingung dah. Pakai yang ini aja.
Lah, ke close lagi deh. Pakai yang ini aja, pakai yang PDF aja. Ntar ya. Malah bingung liatnya kalau pakai Word. Ini soalnya Wildan Abdul siapapun. Ini kan udah aku share ke kelas-kelas lain tau. Kayaknya ada yang rajin memodifikasi di Google Drive-nya ini. Pakai yang PDF aja. Ini kan lebih jelas ya. Nah, ini mah lebih jelas kan. Nggak pernah selama 1 bulan terakhir dan seterusnya. Ini kayak biasa ngisi option. Ya, kayak gitu. Kemudian, terus sampai ini juga jawaban pendek lagi. Ini ada isian lagi dan seterusnya. Ini juga ada jawaban pendek lagi. Ini pilihan lagi, kayak gitu. Jadi silakan teman-teman yang pakai skala insomnia bisa lebih apa eh lebih ini lebih detail ya ngeliatin pertanyaannya. Siapa yang pakai? Si aja. Yang lain nggak ada. Oh iya. Nanti kalau ada bingung-bingung tak WA ya. WA Kak Widya nih kalau Kak Widya bingung nanti tak kasih ke Kak Ilda. Yang lebih paham saya ini. Oke, sama? Ada pertanyaan lagi yang lain? Iya sama, di form aja kayak kemarin mah, nggak usah yang lain-lain. Nah, terakhir yang skala panas. Aku cerita nanti di akhir. Nah, selalu ada informasi tentang deadline, karena aku juga nggak suka dikasih tugas tiba-tiba. Sama kan? Heeh. Nah, ini untuk yang skala panas, maybe ada yang pakai. Ada pakai nggak kelas D di sini? Ada? Heeh. Nah, kalau skala panas mah ini lebih gampang. Kayak biasa, kamu kasih penjelasan di skala apaan, terus cara ngisinya gimana, pilih salah satu, sama ini. Ini bisa di kamu kopas langsung. Mungkin bukan tanda centang, tapi bilangnya kayak pilih salah satu. Nah, pertanyaannya lebih pendek-pendek karena hanya ada kayak gini kan, kayak tertarik dan seterusnya. Kemudian opsi pilihannya, ini kamu bikin kayak option lagi. Kemudian isi optionnya adalah ini hampir nggak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, hampir selalu. Lebih gampang, gitu aja. Nah, ntar pasti, tapi jadi pertanyaan, kadang tuh kayak bingung, tarik itu apaan? Iya nggak sih? Lebih pendek aja di multi tafsir. Ini bilangnya kayak eh, tertarik sesuatu, pingin tahu, ada apa ya, ada gairah ingin mengetahui gitu, ada dorongan ingin mengetahui gitu. Jadi bisa pakai bahasa kamu sehari-hari, kayak gitu. Udah, itu aja kira-kira untuk mengenai skalanya. Untuk scoringnya, cara scoring hasil dari apa skala-skalanya itu minggu depan. Jadi tugasnya teman-teman, gambaran saya adalah minggu ini dari antara hari apa nih Rabu sampai hari Selasa itu minimal kamu sudah memberikan inform consent. Kemudian ada notisnya. Ini misalnya hari Rabu, kemudian malam nanti atau besok kamu bikin inform consent kan, gitu kan? Lagi senggang bikin. Jadi besok hari Kamis, ya nggak sih? Terus kamu kerjain lagi bikin pretest tuh selesai hari Jumat, misalnya gitu ya. Nah, kamu bisa ngasih inform consentnya itu di hari Jumat. Misalnya pretestnya kamu belum kelar, pokoknya kasih inform consent dulu lah, kayak gitu. Kemudian, anggap kamu udah bikin pretestnya hari Jumat nih. Berarti selesai kan besok hari Sabtu. Nah, ketika kamu ngasih ke responden kamu hari Sabtu, berarti hari Minggu kamu sudah harus melakukan intervensi. Dalam artian, pretest adalah hari 0, besoknya tuh sudah harus intervensi hari pertama. Nggak boleh ada jeda. Jadi kamu harus benar-benar udah siap pretest, sudah siap besoknya tuh langsung mereka disuruh ngapain gitu. Itu adalah hari pertama. Jadi misalnya hari Sabtu, misalnya ya Sabtu ya,
Ya, hari Sabtu saya kamu ngasih pretest kan. Berarti hari Minggu adalah hari pertama. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu lagi kamu kasih post test. Gitu. Jadi antara inform consent sama intervensi boleh ada jeda 1 hari lah. Tapi antara 2 hari boleh. Tapi antara pretest sama intervensi harus besoknya langsung. Jadi begitu dikasih pretest, misalnya skala insomnia gitu ya, atau panas atau DAS, hari Sabtu, maka hari Minggunya, besoknya dia sudah mulai intervensi hari pertama. Jadi udah nggak boleh minum kopi, udah harus makan sayur, udah kayak gitu. Selama 7 hari. Hari ke-8 harus langsung dikasih post test. Nggak boleh hari ke-9 atau hari ke-10. Gitu. Kalau nggak apa nggak keukur nih. Jangan-jangan dia nggak bisa tidurnya bukan karena nggak minum kopi, tapi karena yang lain nih, gitu. Karena ada jeda 1 harinya itu gitu. Gitu. Atau jangan stresnya dia naik karena apa gitu. Karena ada kejeda antara intervensi dan post test. Nanti hasilnya kurang valid. Gitu. Itu aja yang perlu dipegang, teman-teman. Sehingga silakan nanti diatur waktunya. Tapi kalau harapan aku minggu ini sebelum kita ketemu lagi, minimal kamu udah ngasih inform consent, udah ngasih pretest, udah mulai jalan intervensi. Sehingga di hari Rabu depannya kita bisa diskusi mengenai satu skor pretestnya. Nanti kita ubah dari yang namanya hampir tidak pernah tuh diubah ke angka 0. Sehingga minimal teman-teman udah tahu, oh ini kalau kata-kata hampir nggak pernah tuh skornya 0. Sehingga nanti kalau post test itu kamu udah bisa bandingin ada perbedaan nggak sih gitu loh. Kamu bisa metabulasi sendiri gitu. Kedua, kamu jadi bisa tahu, bisa diskusi ada kesulitan nggak dalam intervensi. Jadi minggu depan tuh agendanya adalah tabulasi hasil pretest, jelasin mengenai perbandingan hasil pretest dan post test, gitu ya, kayak gitu. Sama mungkin kita diskusi ada kendala nggak selama kamu intervensi kayak gitu. Itu agenda minggu depan, gitu ya. Sehingga setelah minggu depan diskusi masalah pretest, minggu depannya lagi itu kamu sudah bisa mencicil bikin laporan tugas 3. Minggu depannya lagi itu udah bisa ngumpulin tugas bio. Jadi kita pertemuannya tinggal 2 lagi. Minggu depan diskusi pretest, siap-siap ngelarin tugasnya 3. Minggu depannya lagi diskusi final untuk tugas 3. Siapa tahu masih bingung dan seterusnya. Sehingga nanti di minggu ketiga itu kita udah dapet udah kelar tugasnya kamu. Tanggal mana tanggalnya? Kurang berapa menit ya? Ini zoom-zoomannya. Oh ya, boleh. Oh, libur ya? Libur apa? Lah, aku pulang kampung. Berarti mundur aja. Udah gitu aja. Nggak pakai repot. Mundur aja. Selesaikan. Apaan? Apanya? Iya mundur semua. Mundur semua. Itu aja nggak usah bingung lah hidup kita. Gitu aja. Dapat, tapi berarti kalau saran aku, berarti kamu. Hmm. Minggu depan ada libur lagi nggak setelah Idul Adha itu? Ya, jadi libur lagi. Gak deh. Tanggal mana? Udah wes. Eh, berarti minimal kamu harus kasih inform consent. Itu aja sih. Inform consentnya dulu aja. Terus kamu kalau kamu pengen cepat kelar, saran aku tetap aja kasih pretestnya. Terus intervensi tetap kasih post test. Udah. Nanti kalau mentabulasi dan membuatnya ntar aja waktu masuk. Nanti deadline-nya kelas D juga mundur, nggak sama kayak kelas yang lain gitu. Gitu aja. Gitu aja. Kenapa kok perlu segera mengerjakan? Karena aku pikirku supaya kamu cepat dapat nilai. Nah, ketika tahu nilainya, misalnya kayak, oh, aku kok dapat segini ya, aku pengen naik 1 grade untuk bisa dapat lebih bagus, itu masih ada waktu untuk nerbitin jurnal gitu loh. Kalau kamu mau, gitu. Buat yang mau aja kayak biasa. Kelas aku mah YMMA. Nah, mana ya? Bukan aku yang mutusin. Soalnya kalau di tugas kita ini,
Pertama itu apa namanya? Aku mintanya jurnal yang ISSN doang gitu. Jadi yang berstandar nasional yang murah-murah aja kayak gitu. Yang 100 sampai 150 doang. Itu buat ngupgrade nilai. Minimal ada pengalaman lah benar bikin jurnal kayak gitu. Gitu. Ada lagi yang mau tanyain? Nanti kalau belum ada apaan? Satu tuh apaan? Kita nanti desainnya itu mendengarkan setiap setiap hari itu kamu hari itu mendengarkan. Iya, heeh, sesuai dengan tugas dua kamu. Iya kan tugas dua udah nulis kan intervensinya apaan ya? Ada yang belum? Oh, berarti itu makan bikin nilai nggak maksimal dah. Di tugas dua selesai kan ada penjelasan kan ngapain aja gitu. Gitu. Jadi intervensi ya sesuai dengan yang kamu rencanakan gitu. Ya kalau dengerin musik ya udah dengerin musik aja. Tapi perlu dibilang musik apa, berapa menit kayak gitu. Semakin detail semakin bagus kan kayak gitu. Misalnya dengarkan musik lah, bisa jadi kan dengerin musik yang yang beatnya bikin kamu semangat. Atau dengerin musik yang kayak modelan apa tuh, suara-suara alam. Ada juga yang apa tuh, musik apa tuh, yang instrumen gitu. Jangan-jangan deh dengerin musik malah lagu-lagu patah hati, tambah stres. Oke, udah itu. Nanti kamu kalau ada bingung lagi, segera WA kakak Widya. Nanti biar cepet dapat jawaban. Terus kamu kalau udah ngerasa udah ngejar sesuatu dan kamu nggak sure atau nggak yakin, kayak gini nggak sih Kak? Kayak gitu. Kamu juga boleh tanya. Gitu. Oke, ada lagi kakak-kakak? Belum ada kepikiran? Yang lain, yang lain. Ini siapa nih Mirsa nih? Oh, kamu pakai prokrastinasi ya? Di sana nggak ada ya? Oh, ntar dimasukin sih, Mirsa. Ntar ya. Kayaknya ini kelewat sih. Soalnya emang si prokrastinasi itu bukan yang aku utamain soalnya. Karena prokrastinasi itu kalau pakai metode bio, belum tentu efektif, itu berkaitan sama kognitif. Tapi kalau tidur, kalau stres mesti bisa intervensi pakai bio dalam waktu cepat. Tapi tetap aku kasih aja nggak apa-apa. Gitu. Oke. Gitu ya Mirsa. Kamu masih di sana nggak sih, Sa? Udah ada lagi yang lain? Belum ada kepikiran? Kalau belum ada kepikiran, buat yang hari ini nggak ada di kelas, ntar dicentang aja ya di absen. Anggap berarti kamu hadir online gitu. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Ya, kalau nggak ada libur lagi. Terima kasih, selamat siang.